Bayangkan Pak, kita mau sampai 100 setengah mati. Nabi Adam 1000 tahun umurnya. Siti Hawa istrinya, manusia sempurna, tingginya luar biasa. Maka cerita-cerita bapak-bapak, ibu-ibu, cerita manusia dulu ada manusia raksasa, ya. Kalau dalam sejarah-sejarah kita belajar di sekolah, ada namanya Pithecanthropus erectus, ya. Paleo Javanicus, itu bahasa-bahasa atau sekolah. Ternyata mereka merujuk pada kehidupan manusia purba, manusia yang besar. Dan ini betul bapak-bapak ibu-ibu. Nabi Adam alaihissalam itu dalam riwayat diceritakan dia sab'ina zira'an, 70 hasta. Kalau 70 hasta di meter bapak-bapak ibu-ibu, Nabi Adam itu tingginya 40 meter. Lewat 3 kali kelapa. Tak lewat kah apa ya bu ya? Wow. Nabi Adam sab'ina zira'. Kemudian istrinya Siti Hawa itu pendek sedikit, 37 meter. Subhanallah. Jadi kita itu nanti di surga bapak-bapak ibu-ibu, nanti tinggi kita sama dengan Nabi Adam. Jadi kalau kita yang pendek sekarang tidak usah minum obat petinggi badan. Kasih tinggi badan tidak usah, karena nanti di surga juga kita mau tinggi juga, iya bu? Ya, masya Allah. Kalau masuk surga bu? Amin ya rabbal alamin. Nabi Adam 1000 tahun. Terus ke bawahnya Nabi Nuh 892 tahun. Nabi Ibrahim 740 tahun. Nabi Nuh, Nabi selanjutnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Maka Nabi bersabda, umri ummati atau a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu kata Nabi antara 60 70. 60 70. Itu masa panen, Bu. Panen raya. Jadi kalau 60 sudah umur kita, orang Manado bilang so boleh babungkus. Boleh babungkus sedikit. 60 70. Orang lebih dari 70 luar biasa sekarang itu. Bonus dari Allah banyak, ya. Itu dalam aturan lansia lanjut usia itu 60 tahun. 60 tahun ke atas disebut lansia. Yang terjadi pada kenyataannya sekarang setelah penelitian, para ahli meneliti, ternyata umur umat zaman sekarang, umur kita zaman sekarang ini, itu meninggal dunia pralansia terbanyak. 47, 51, 56, ya 30 lebih. Tapi almarhum ini saya tanya tadi sudah hampir 70. Bonus juga banyak sudah almarhum ini. Jadi umur kita pendek bapak-bapak ibu-ibu. Berapa lama kita? Tidak lama. Kalau kita hidup di dunia ini taruhlah 70 tahun. 70 tahun kita Pak. Itu kalau dibandingkan dengan hitungan akhirat, kita cuma 1 jam di dunia. Karena 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. Kalau kita hidup 70 tahun, cuma 1 jam kita di dunia. Cuma 1 jam. Akhirnya ada yang tidak percaya. Ya, ketika diceritakan oleh Allah tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, Palestina, itu memakan waktu kalau perjalanan biasa 3 bulan. Tapi Nabi Muhammad tempuh cuma setengah malam. Bukan cuma sampai situ. Nabi naik dari langit 1, langit 2 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha ilal istiwa dalam jangka waktu setengah malam saja. Banyak orang yang tidak percaya, bohong. Akhirnya apa Pak? Allah membuktikan kepada kita. Kalau yang sering nonton YouTube silahkan buka itu. Allah membuktikan kejadian di tahun 1952. Tahun 1952, masih zaman sekarang, tahun 52. Di Amerika Serikat, negara superpower, negara adidaya, Indonesia masih naik mikrolet, dorang sudah naik pesawat. Amerika sudah bikin pesawat tahun 52 Pak.
pesawatnya masih pakai baling-baling di atas. Ada sebuah pesawat, ya, sebuah pesawat saat itu tahun 1952, pesawat itu terbang dari New York, ibu kota Amerika, menuju ke San Francisco. Itu perjalanan saat itu kalau pesawat dari situ ke situ itu 3 jam, Pak. 3 jam dari New York ke tempat itu. Terbanglah pesawat ini. Ini kisah nyata, bukan dongeng, tahun 1952. Terbanglah pesawat ini. Begitu dia terbang lepas landas, 15 kemudian hilang kontak. Hilang dari radar, Bapak Ibu. Oleh radar bandara cari, mana pesawat ini yang baru terbang 15 menit sebelumnya. Hilang, Bapak Ibu. Di kontak di bandara yang akan dituju, tidak terdapat juga di radar mereka. Apa yang terjadi? Pesawat itu dinyatakan hilang. Di seluruh dikerahkanlah yang cari di darat, yang cari di laut, ada yang cari di gunung. Pokoknya seluruh dataran Amerika itu dicari. Selama 3 bulan dicari pesawat, biar bangkainya tidak ada. Kalau orang Manado bilang biar tainya tidak didapat. Kalau pesawat jatuh, kita kan pernah dengar Adam Air, ada beberapa pesawat, dia kalau jatuh tetap akan didapat dia punya, walaupun cuma dia punya bangkai-bangkai. Ini tidak sama sekali, Pak. Dinyatakan oleh pemerintah Amerika Serikat, pesawat ini dinyatakan hilang secara gaib. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dilupakan, orang Amerika sudah lupa ya. Terjadi di tahun 37 tahun kemudian, di tahun 1992, tahun 52, Pak, tahun 92, ada sebuah pesawat masuk. Begitu di radar, ini pesawat apa ini? So tidak ada pesawat begini. Ditanya, dihubungi dia punya pilot, Pak, Bapak ini dari mana? Dia bilang kami baru terbang 3 jam lalu. Sekarang kami mau mendarat. Dia bilang ini pesawat dulu. Dia tanya sama pilot, ini tahun berapa? Dia bilang kamu terbang jam berapa? Dia bilang kami terbang itu 21 Mei 1952. Hampir pingsan dia orang yang menjaga itu, Pak. Pak, Bapak tahu ini tahun berapa sekarang? Ini tahun 1992. Itu pesawat terbang 37 tahun, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 37 tahun terbang. Mereka rasa cuma 3 jam. Coba bayangkan. Turun pesawat, turun penumpang, tidak berubah mukanya. Ada yang dia punya anaknya, dia kasih tinggal masih bayi, sudah menikah. Ada yang sudah punya cucu. Ada bahkan anaknya sudah meninggal. Ini orang yang dalam pesawat mukanya begitu-begitu saja. Ini kejadian nyata. Ternyata mereka masuk di lorong waktu. Allah mengajarkan kita bahwasanya perbedaan waktu dengan dunia dengan akhirat itu beda. Maka dalam jangka waktu yang cuma 1 jam hidup di dunia ini, gunakan sebaik-baiknya, Bapak-bapak ini. Gunakan sebaik-baik. Jangan tertipu. Kita ini cuma 1 jam. Maka di jangka waktu yang 1 jam ini, ayo semua laksanakan apa yang diperintah Allah. Jauhi apa yang dilarangnya. Mati ini, Bapak-bapak, Ibu, tidak perlu sakit. Kalau seandainya mati butuh sakit, berarti kita yang sehat-sehat ini tidak usah takut. Oh, saya masih sehat. Mati tidak perlu sakit. Mati tidak tunggu tua. Buktinya banyak orang muda meninggal dunia. Yang tua-tua asik-asik sih, masih bisa merokok lagi. Ya. Yang muda-muda dia punya kemenakan sudah meninggal, dia masih. Berarti mati tidak tunggu tua. Mati tidak tunggu sebab. Jangan bilang oh nanti tunggu sebabnya. Kadang-kadang tanpa sebab, Bapak-bapak, Ibu. Dikatakan tanawwa'atil asbabu wal mautu wahid. Bermacam-macam sebab mati. Tetapi mati itu rasanya cuma satu. Ada orang yang tanya, Ustaz, matinya begini bagaimana rasanya? Ya. Mati kecelakaan bagaimana rasanya? Mati di tempat tidur bagaimana rasanya? Mati jatuh dari pesawat bagaimana rasanya? Allah mengatakan, Nabi mengatakan rasanya mati itu satu saja. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahid. Kita meninggal dunia di rumah, ya. Dengan orang yang kecelakaan, bagaimana rasanya? Sama.
Mana buktinya? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, nabi loh, nabi ya, Zakaria. Anaknya Nabi Yahya. Kalau orang non-Islam bilang John. John, makanya ada Om John. Nah, itu Yahya. Kita orang Islam bilang Yusuf, orang bilang Yosef, Yunus, Yohanes, Musa, Moses, Isa, Yesus. Itu cuma perbedaan mulut. Orang tidak bisa bilang itu Isa. Tidak bisa orang bilang Yunus, Yosef, Yahya lebih susah. Makanya jadi John. Jadi John, ya, makanya ada Om John. Berikut Pak, Nabi Yahya alaihissalam dikejar. Begitu dikejar oleh orang-orang kafir, ada sebuah pohon terbuka. Katanya, ya Yahya, ya Zakaria, udhuli, masuk wahai Yahya. Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon besar, dikejar oleh orang kafir, mau dibunuh. Orang kafir kehilangan jejak, mana sudah yang dikejar, tiba-tiba hilang. Datang iblis menyerupai manusia, mengatakan, siapa kamu cari? Dia bilang, kami mencari Zakaria, kami mau bunuh. Kamu tahu Zakaria itu ada bersembunyi dalam pohon itu. Kata manusia, tidak mungkin. Ada juga manusia bisa masuk dalam pohon. Kamu tidak percaya? Rupanya Nabi Zakaria waktu masuk dalam pohon, karena cepat-cepat dia punya sorban begini Pak, di luar sebelah sedikit. Itu buktinya dia punya. Oh, percaya, perhati betul di dalam ini. Apa yang terjadi? Bilang bakar, jangan dibakar. Kita apa? Ambil sensor, ambil pegergaji besar. Mereka gergaji pohon itu Pak. Nabi Zakaria terbagi dua badannya, terpotong dua. Nabi Zakaria. Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Rasulullah, Nabi tanya, wahai Zakaria, bagaimana sakitnya mati ketika engkau digergaji oleh umatmu? Kata Zakaria, sakitnya mati wahai Rasulullah sama saja. Mati digergaji, mati di apa? Sakitnya sama. Ini subhanallah. Maka tanawwa'atil asbab wal maut wahid. Bermacam-macam sebab mati. Kita tidak boleh bilang, oh, orang mati begini tidak bagus. Orang mati kecelakaan tidak bagus. Orang mati kecelakaan pesawat tidak bagus, jadi debu. Kita tidak tahu bagaimana rasanya. Rasanya mati. Kata Rasulullah, la ilaha illallah fa inna bis sakarat, fa inna fil mauti sakarat. Berlindung kamu kepada Allah, karena sesungguhnya di mati itu ada namanya sakaratul maut. Kalau mati itu Pak, mati itu kalau cuma seperti tidur, sekarang saja ini mau mati Muhammad Nur, mau taruh kepala di bantal, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mati seperti tidur. Tapi mati ada prosesnya, yang ini yang kita takutkan bapak-bapak, ibu-ibu. Mati itu ada proses, prosesnya itulah disebut sakaratul maut. Ditanya, Nabi Musa ditanya, wahai Musa, bagaimana rasa sakitnya mati? Maka Nabi Musa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Bapak-bapak pernah potong kambing, dikuliti hidup-hidup, masih hidup, dicabut dia punya bulu. Bagaimana sakitnya? Begitu kata Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Isa, wahai Isa, bagaimana rasa sakitnya mati? Maka Nabi Isa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan seekor burung kecil hidup-hidup dicelupkan ke dalam minyak panas yang mendidih. Begitu sakit. Tetapi ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakitnya mati? Bagaimana sakitnya sakaratul maut? Maka Nabi bersabda, yahruju ruhul mu'min, keluarnya ruh seorang mukmin. Umatku, kata Rasulullah, kama yahruju syair minal ajin, sebagaimana keluarnya sehelai rambut dari tepung. Ada tepung, ada rambut, dicabut begitu. Begitu mudahnya orang meninggal dunia. Hadis dua-dua hadis, semua hadis ini. Ada hadis bilang sakit, ada hadis bilang tidak sakit. Dua hadis mengatakan tadi itu sakitnya mati bagaikan dipotong, dikuliti hidup-hidup. Hadis satu bilang bagaikan burung ditaruh di minyak panas.
Tapi ada hadisnya mengatakan bagaikan rambut keluar dari tepung. Maka seorang ulama dia minta petunjuk sama Allah. Siang dia puasa, malam dia tahajud, mengaji, berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk sama saya. Bingung saya ya Allah. Ini ulama hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, bingung, minta petunjuk sama Allah. Nanti dapat jawaban setelah 40 hari. Setelah 40 hari dia bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan manusia mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia bertanya, ya Rasulullah, ya Habiballah, saya mau bertanya ya Rasul. Kata Rasulullah, apa pertanyaan? Mana yang benar? Ada hadismu mengatakan mati itu sakit. Tapi ada hadis satu mengatakan mati tidak sakit. Ini ulama bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a fil manami faka'annama ra'a fil yaqzah, kata Rasulullah. Siapa orang yang pernah bermimpi bertemu aku dalam mimpi, kata Nabi, itu sama dengan mimpi bertemu Nabi langsung. Karena setan, iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi, tidak bisa. Selain itu bisa diserupai oleh iblis. Jadi bapak sebentar malam tidur mimpi ketemu Jokowi, belum tentu Jokowi itu. Ketemu Pak Samsuri Rizal, belum tentu dia. Tapi kalau mimpi bertemu Rasulullah, pasti. Dan syarat orang itu jadi ulama harus mimpi Nabi. Syarat orang diangkat jadi wali Allah, dia harus mimpi Rasulullah. Tetapi kalau ada orang mimpi Nabi, jangan cerita. Oh, saya mimpi Nabi, saya mimpi Nabi. Orang bilang, kapan? Pak, bohong. Jadi simpan saja, tidak usah dicerita. Ya, saya mimpi Rasulullah, saya mimpi Rasulullah. Saya nggak mati, saya nggak mati mimpi Nabi. Tidak semua orang bisa. Dalam 1000 orang kalau ada satu berjumpa Rasulullah dalam mimpi, subhanallah, ada amalannya. Diajar doa, ajar doa. Kita di pesantren. Saya pesantren sanawiyah saya masih di Parigi sama apa? Sana aliyah saya sama Habib Segaf di pondok pesantren Madinatul Ilmi dulu. Kemudian saya langsung ke pondok pesantren Al Fahriyah Jakarta sama Al Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim Jakarta. Semua guru-guru ini saya tanya, apa amalan supaya bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Diajarkanlah salawat ini, salawat ini, salawat ini. Tidak juga ketemu Nabi. Akhirnya saya mimpi, saya baca satu buku. Ada seorang kiai, dia ajarkan amalan supaya bertemu dengan Nabi Muhammad. Semua muridnya amalkan. Ada satu murid, dia tanya sama kiai, Kiai, kenapa saya ini sudah banyak kali, ribuan kali saya baca itu, tapi tidak mimpi ketemu Nabi? Kata kiainya begini, nak, sebentar malam kau tidur, yang kau ingat sebentar siang ini bagaimana besok itu kau makan ikan garam. Jadi dia sebelum tidur ingat ikan garam dulu, dia bilang. Jadi dia coba begitu, dia bilang, oh enak sekali besok makan ikan garam, di saus, di apa. Begitu tidur mimpi makan ikan garam. Mimpi makan ikan garam. Bangun dia, pergi sama kiainya, Pak Kiai, kenapa saya tadi mimpi makan ikan garam? Karena kau sebelum tidur kau ingat ikan garam. Nah, kau bertahun-tahun mimpi ingin ketemu Nabi, tidak pernah kau ingat Nabi Muhammad, tidak pernah kau jalankan perintah Nabi Muhammad. Mana bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau kita mau ketemu dengan Nabi Muhammad, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ingat Nabi kita Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad, berselawat sama Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Maka bapak-bapak ibu kasih nama anak ada satu. Anaknya bapak 4 orang laki-laki. Satu namanya Rossi, satu Ronaldo, karena dia suka Ronaldo. Satu apa? Tapi ada satu kasih nama Muhammad. Terserah, macam saya Muhammad Nur, abah saya Muhammad Soleh,
saya punya adik Muhammad Syafi'i, pokoknya ada Muhammad lah, satu orang saja. Kalau semuanya lebih bagus. Akhirnya dia tanya, Ustaz, saya punya anak 4 tidak ada yang Muhammad. Jadi bikin ulang. Iya, bikin ulang. Harus ada nama Muhammad satu. Cuma kalau orang nama Muhammad, jaga kasih itu nama. Jaga. Itu nama Nabi. Jangan nama Muhammad kamu baca ke botol lagi. Astaghfirullahalazim. Muhammad narkoba. Akhirnya nama yang jelek. Nama ini penting Bapak Ibu. Penting nama itu. Ada orang bilang, orang barat bilang, apalah arti sebuah nama? Salah. Justru nama itu doa. Tidak harus bahasa Arab. Bahasa daerah bisa. Yang penting artinya bagus. Cuma kalau orang tua sudah kasih nama kita, jangan dirubah. Karena itu kenang-kenangan. Orang tua yang kasih kasihan. Wah, tidak keren ini nama ini, nama kampung ini. Apa juga papa kasih nama begini. Oh, rubah sebelum. Jangan kasihan. Doa itu. Karena orang tua dulu dia kasih nama, begitu lahir hari Jumat dia kasih nama Jumat. Lahir hari Kamis, hari Kamis. Begitu. Begitu lahir dia sebentar baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ali Fir'aun Ya'qub. Lahir anak. Lahir sudah. Dia stop di situ. Fir'aun. Ayah Fir'aun namanya anak. Mana dia lihat tabarenti di mana dia mengaji? Fir'aun. Jangan juga begitu. Ya, jangan juga begitu. Kita harus cari tahu arti sebuah nama. Ya. Karena nama ini kita dipanggil nanti hari kiamat menghadap di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan nama kita. Malulah kita punya anak ini kalau nanti dipanggil nama tidak bagus. Di akhirat nanti kita dikumpul satu, di absen. Bukan cuma di dunia di absen, Pak. Di akhirat di absen satu orang. Maju satu-satu. Kembali ke persoalan tadi. Kata Rasulullah, apa yang kau bingungkan? Kata ulama tadi, yang mana yang betul ya Rasulullah? Mati itu sakit apa tidak sakit? Maka kata Nabi, Iqra fi surah Yusuf. Baca, jawabannya ada di surah Yusuf. Terbangun ini ulama, Bu. Dia ingat apa Nabi bilang tadi? Baca surah Yusuf. Di situ jawabannya. Maka dia kan hafal Quran. Begitu habis dia terbangun, dia berwudu, langsung dia ingat surah Yusuf. Di situ jawabannya. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika mereka melihat Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Yusuf, Pak? Nabi Yusuf itu nabi ganteng, masya Allah. Gantengnya dari seluruh kegantengan di dunia ini, itu Nabi Yusuf sudah ambil setengah. Kegantengan di dunia ini, kecantikan di dunia ini, Nabi Yusuf sudah ambil setengahnya. Nabi Muhammad sudah ambil setengahnya. Kita tinggal sisa. Makanya orang punya muka hancur ini. Tidak ada. Begitu orang punya muka ini ala CV, orang Arab bilang muka biasa-biasa saja begini. Sudah apa sisa kasihan. Sudah apa sisa. Muka sisa kita ini. Jadi tak usah bilang saya cantik, saya ganteng. Tidak ada. Bilang aja apa gantengmu. Sisa kau. Sisa semua. Biar artis apa semua sisa. Nabi Yusuf alaihissalam, 11 bintang matahari sujud sama Nabi Yusuf. Sampai-sampai dia punya saudara 11 orang iri sama Nabi Yusuf. Mereka ambil Nabi Yusuf, permisi sama bapaknya. Orang punya adik ini, orang mau bawa piba gembala. Padahal sampai di tengah jalan, pada orang tangkap adiknya ini, orang taruh di sumur. Saking iri hati melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Didapat oleh seorang, dijual jadi budak, Pak. Dijual jadi budak di kota Mesir, Nabi Yusuf. Budak ini dia di rumah seorang, dia punya tuan seorang menteri kerajaan, wazir bahasa Arabnya. Dia punya istrinya wazir ini namanya Zulaikha, wanita paling cantik di dunia saat itu. Dalam hadis dikatakan ajmalun nisa fil alam, cantiknya perempuan paling cantik di dunia saat itu. Orang ibaratnya kalau dia minum kopi, dapat lihat kopi di sini. Subhanallah. Bagaimana itu, Pak? Apa yang terjadi? Begitu dia lihat Nabi Yusuf, tergoda.
terpesona, langsung terpesona, langsung terpesona. Tapi diajak untuk berzina, kata Nabi. Mereka tidak rasa sakitnya tangan dipotong itu gara-gara lihat Nabi Yusuf ganteng. Begitu kita mati nanti. Kalau kita mati nanti sakit dicabut ini. Tapi kita lihat surga. Apa itu? Surga tempatmu nanti. Apa itu? Bidadari. Ini nyawa sementara dicabut sakit-sakitnya. Kita tidak rasakan sakitnya, Pak. Karena dibius. Mau lebih contoh lagi, ibu-ibu sekarang. Kalau seandainya ibu-ibu ini lahir normal, iya, ada istilah sesar, dibelah perut. Saya punya istri juga begitu, tidak mau lagi lahir normal, belah perut. Itu dibius, Pak. Kalau seandainya tidak dibius, mau dipotong begini, mau dibelah perut dari Kasimbar Utara dan Pandengan sampai Pesona suaranya. Kenapa? Karena sakitnya itu perut dibelah, Pak. Tapi kenapa wanita-wanita itu tidak suka, tidak sakit? Karena dibius. Sama dengan kita nanti. Kita mati nanti dibius oleh Allah. Kalau kita orang baik. Tapi kalau kita tidak baik, bapak-bapak, ibu-ibu ini mati, dikasih lihat anak kesana ngapain tampak. Nah, kenapa di sana? Karena Abu Nawas kan? Adiknya Abu Nawas kan? Banyak sekali ngapain harat, nah itu ngapain tampak. Oh, tambah sakit, ini so sakit, mati, dikasih lihat lagi yang begitu, bapak ibu. Ya Allah, kan terlalu banyak bohong. Itu kau punya tampak. Nauzubillah misalnya. Maka persiapan menghadapi mati. Siap, ista'iddu lil maut, bersiap-siap menghadapi mati. Umur kita berapa? 60. Ada yang 40. Ada yang 30. Persiapan menghadapi mati. Tidak harus ingat mati terus. Aksiru zikra hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat mati. Maksudnya apa? Bukan setiap saat ingat mati. Baru angka pacol aja nggak usah. Mau mati juga besok. Baru mau pegang tuh nggak usah tuh. Mau mati, mau ketinggal semua dunia ini. Salah ini. Salah.
Dunia ini tempat kita menanam. Kapan kita ingat mati kalau kita sudah malas sholat? Sudah malas sholat, so tidak pernah lagi, so jadi anti air. Tahu anti air, Pak? Tidak mau kena wudhu. Ada biasa itu orang, penyakitnya anti air. Nauzubillah min dzalik. Dia bilang, lu terus saya punya ilmu. Kalau kena air wudhu, astagfirullahaladzim. Ya, kita ingat mati. Sekarang persiapannya. Persiapan yang paling utama kita ini adalah Allah akan menerima kita hamba-hamba Allah yang ilahan wahidah, yang tauhidnya kepada Allah lurus. Jangan kita punya tauhid bengkok kanan kiri, bapak-bapak ibu-ibu. Walaupun kita belum sholat sekarang ini, belum ibadah, tapi tauhid jangan sampai rusak. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini yang harus kita tanam dalam hati, walaupun belum sholat. Tapi ini sudah sholat, tauhid rusak. Tauhid la ilaha, coba kita lihat hurufnya. La ilaha illallah. Ini zikir nafi isbat, menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah. Hurufnya la ilaha illallah itu 24 hurufnya, sama dengan waktu 1 kali 24 jam. Maka zikir yang paling hebat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Ada orang meninggal dunia, astagfirullah. Saya kan banyak lihat orang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia asyhadu alla ilaha illallah. Bagus. Tapi menurut guru saya, mati yang paling tinggi itu kalau dia bertakbir, Pak. Allahu Akbar. Ada pernah saya lihat. Subhanallah. Bagaimana indahnya dia sholat. Allah. Begitu juga dia habis sholat. La ilaha illallah. Maka kenapa kita bertahlil? Itu yang diucapkan. Ya. Apa itu tahlil? Halala yuhallilu tahlilan. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kalimatnya akan membuka alam gaib. Sekarang saya mau tanya, kita mau kirim doa. Ini orang sudah meninggal di alam barzah. Beda dengan alam kita ini, Pak. Beda. Tidak ada teknologi di dunia ini yang bisa tembus alam barzah. Mau pakai HP, biar HP harga 200 juta. Mau tembus sama orang tidak bisa. Mau pakai apa? Satelit tidak bisa. Yang bisa menembus alam barzah cuma satu, doa. Maka kenapa kita bertahlil? Dan doa harus diawali kalimat la ilaha illallah. Maka imam ketika bertahlil pimpin la ilaha illallah, harus semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pakai lagu dangdut. Ada yang semi pop, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang ropa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya itu lagu. Sama dengan ada dangdut, ada pop. Yang penting la ilaha illallah. Betul? Jangan lagi apa itu bahasa itu? La ilaha illallah, la ilaha. Ada maknanya itu, bapak-bapak ini. Ada maknanya. La ilaha illallah ini buka, dia akan buka. Jadi ketika la ilaha illallah, semua yang hadir di tahlil itu harus sama-sama. Ini tidak cuma Pak Imam saja itu la ilaha illallah. Begitu makan cucur dia yang paling banyak. Padahal tadi tiada la ilaha illallah. Cucur dulu, bungkus dulu. Apa ini? Saya bungkus. Bang tiada la ilaha illallah. Kelompok bungkus. Tapi tiada di sini, sana di Parigi. Oh ini mesti tidak? Alhamdulillah. Jangan terlalu banyak bungkus. La ilaha illallah itu akan terbuka. La ilaha illallah masuk. Maka ini tahlil dipertahankan, Pak. Ya, kenapa dia bilang pakai dupa? Nah ini penting juga. Dia bilang lagi orang hidup punya. Oh tidak, jangan semua yang kita bikin orang hidup punya. Dupa itu ada bahasa agamanya.
Dibilang tafakul sulbiyah. Karena dupa ini ketika tahlil, Bapak Ibu, mewakili 4 anasir tubuh. Kita ini manusia terdiri dari 4. Ada unsur tanah, angin, api, dan air. Maka ketika kita meninggal dunia, itu di bawah. Maka mewakili unsur tanah. Ada taruh tanah di situ. Ditungku, di tempat dupa. Taruh situ tanah. Mewakili unsur api, ada apinya. Mewakili unsur angin, air, taruh air 1 gelas. Orang bilang, dia tidak minum air, dia minum kopi. Ya, taruh di kopi, taruh di. Asal jangan saguer di situ. Taruh di kopi. Dia bilang ini almarhum suka teh, taruh saja. Asal jangan saguer, kamu taruh situ. Mewakili unsur air. Mana unsur angin, Ustaz? Al-Fatihah. Ditaruh lupa itu. 4 anasir tubuh manusia dibawa dalam tahlil sampai doanya. Dia bilang, Ustaz, boleh pakai gula? Jangan pakai gula. Gula bikin kopi. Sekarang mana dupa? Tiada dupa, gula saja. Allahu Akbar, gula. Ibu-ibu jangan pakai gula. Beli di pasar Kasimbar, pasar mana banyak itu orang jual-jual. Ya, jangan pakai gula. Al-Fatihah. Nah, itu namanya tahlil sampai doa. Karena doa itu, Pak, 2. Doa wasadaqah hadiyatan lil mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Almarhum ini, bapaknya Pak Sekdes, kita mau kasih doi biar 1 karung tidak sampai. Percuma. Tapi cuma 2 yang akan sampai sama dia, doa dan sedekah. Mana sedekah? Doa sudah bertahlil. Sedekah itu tadi, cucur, dalam sebentar kita dibagikan kue lagi. Apalagi sebentar pulang bawa, sedekah semua. Sedekah. Pahalanya untuk siapa? Almarhum dapat. Jadi ada orang bilang, saya tidak mau makan di makan di dukai, kurang aneh. Kalau nggak tidak mau makan, aneh itu saya. Karena hadiah, Pak, ya, kita makan, kita kenyang, sedekah jariah untuk almarhum. Jangan orang bilang, sedekah jariah itu cuma, tidak. Sedekah jariah yang paling bagus itu, Pak, kasih makan orang. Itu tinggi. Jadi bapak-bapak punya uang, misalnya, jangan kasih doi. Kalau bapak kasih doi, bisa jadi rokok. Pak Imam diundang, Pak Imam setan, bapak tahlil Pak Imam. Sudah begitu buat tahlil, habis buat tahlil, kasih potensa. Padahal Pak Imam tidak minta juga, tapi bapak-bapak tidak dapat pahala. Karena begitu Pak Imam bagi potensa, Ustaz bagi potensa, habis rokok selesai. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau dapat sedekah jariah, kasih Pak Imam baju. Macam saya 1 badan orang kasih. Kasih Pak Imam, ini topi. Kalau Pak Imam pakai sambayang, saya dapat pahala juga. Ya, Pak Imam ini sarung. Tapi yang bagus. Catatannya. Mudah-mudahan di sini tiada, di Pari ada tradisi. Kalau orang sudah meninggal dunia orang, maka barang-barangnya orang itu yang sudah meninggal dikasih turun, dibagi-bagi. Masih di sini ada juga. Nah, itu buka, sudah meninggal hari 40, buka lemari. Sarung Donggala saya punya. Sarung saya, sarung bugis itu. Begitu. Gajah duduk masih bagus. Ada gajah tabari kasih Pak Imam Joy. Itu kayaknya astagfirullah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mau dapat pahala yang banyak kecuali kamu sedekahkan yang paling kamu suka. Jadi kalau kita kasih orang, Pak, yang bagus. Minta kau punya topi, jangan yang ini deh. Baru saya beli ini. Sana yang di rumah yang sombak kuning-kuning, so karena hujan. Astagfirullahaladzim. Baru bilang dapat pahala, kecil pahalamu. Tapi kalau kamu kasih orang uang, tidak usah kasih uang. Beli beras,
sembahan kepada patungmu. Kata orang kafir itu, saya tidak minta banyak, walaupun cuma 1 ekor lalat saja. Tidak, biar cuma lalat saya tidak mau. Dicabut pedang, Pak, putus kepala, mati syahid, karena mati mempertahankan tauhidnya sama Allah. Yang satu ini begitu lihat temannya mati, kaku dia. Dia bilang, kalau saya macam teman tadi, putus juga saya. Dia tangkap 1 ekor lalat, dia taruh di patung itu, selamat dia. Oh, kau sudah taruh lalat, silakan jalan. Tetapi di tengah jalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, mati suul hatimah, mati kafir. Gara-gara apa? Gara-gara memberikan patung lalat, cuma lalat. Cuma lalat. Bagaimana sekarang ada orang taruh kue di Wentira 7 warna, beras 7 warna. Nah, di Wentira sana ditambah-tambah, ada yang kasih kambing, kasih ayam. Dosanya besar. Jangan, Pak, jangan sampai kita mati syirik. Kalau mau bawa obat, bawa kemari ayam, bawa kemari kambing. Astagfirullahaladzim. Bawa kambing, lepas di gunung, lepas sini, syirik sama Allah. Bahaya. Sedangkan lalat tidak boleh. Bagaimana kalau itu? Jadi itu modal mati. Jangan sekali-kali duakan Allah walaupun dengan seekor lalat. Kedua, mati syirik. Yang kedua, persiapan menghadapi mati. Tidak panjang-panjang ceramah. Jangan tadi jam 2 jam. Kalau 2 jam itu berarti ini ke Parigi pulang. Ibadah kita sama Allah. Modal ibadah apa? 1, ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah paten, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah, tidak boleh gerakan tambahan, tidak boleh. Paten dari Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah mahdhah. Mana itu yang 5? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5 ini jangan berani korek, Pak. Jangan kamu kurang, jangan kamu tambah. Contoh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Misalnya begitu, kita tambah, batal. Atau wa asyhadu anna muhammadan muhammad rasul. Wa asyhadu anna muhammad, saya kita tambah sayyidana di belakang, tidak bisa. Paten dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paten. Kedua, salat. Salat ibadah mahdhah. Jangan rubah, jangan tambah, jangan kurangi. Kalau dia bilang salat subuh 2 rakaat, jangan gara-gara rajin dia tambah jadi 3 rakaat. Oh, terlalu kurang tuh 2 rakaat. Ini subuh, ini enak salat. Saya bagi 4. Cuma dapat dosa. Ya. Ibadah mahdhah. 3, salat, puasa. Puasa bulan Ramadan 2 saja, Pak. Kalau bukan 31, kalau bukan 30, 29. Kalau 31 talebe. Kalau ada orang berpuasa 28 tak kurang. 2 saja, 29, 30. Maka kita berpuasa sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasa kamu melihat hilal, maka hilal itu bisa dilihat mata, Pak. Maka ada alat. Saya ini pegawai di Kementerian Agama, jadi saya harus sosialisasi itu. Melihat puasa itu kita tunggu pengumuman dari Menteri Agama, ya. Pengumuman Menteri Agama itu, orang itu yang melihat hilal itu, Pak, disumpah demi Allah, bersumpah bahwa betul-betul melihat itu pakai alat. Ini tidak, kita kalah-kalah pemerintah ini besok semua puasa. Demi belum ada pengumuman dari Menteri Agama, sudah sonai nike. Puasa kagak nike. Orang bagi, berdasarkan nike puasa, jangan. Bisa saja. Banyak, masih banyak itu di Bali. Mudah-mudahan dikasih berarti ada ya. So, datang dulu, so puasa besok, iyo. So naik nike. So banyak nike di pasar. Allahu Akbar kabira. Kalau itu nike tidak muncul-muncul, tidak jadi berpuasa tuh orang. Itu ibadah paten. Apalagi zakat. Zakat sudah ada ketentuannya. Kalau kita mau bahas panjang. Haji itu paten. Di Makkah
Madinah. Ada sekarang haji di Jawa Barat, ada haji Pantai Barat sana, ada haji di sana di Bugis sana, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa, itu paten Pak Bapak Ibu. Jangan tambah-tambah. Ada ibadah gairu mahdha. Ya. Ibadah gairu mahdha itu boleh. Apa itu antara lain? Ada tambahan. Contoh. Ini pentingnya ini Pak sebagai akhir. Itu dalam ibadah kita ada istilahnya kalau ditambah-tambah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu menambah-nambah sesuatu yang tidak ada dasarnya yang ibadah mahdha. Tapi ada ibadah gairu mahdha. Ibadah gairu mahdha ini boleh Bapak Ibu, ya. Storeng ya. Bapak Ibu, berikutnya satu. Contoh lagi dalam Al-Qur'an. Begitu dibilang tidak langsung storeng. Ya. Bapak-bapak. Pengaruh cucur ini. Ya, lanjut saja ya. Berikutnya, menghadapi mati ini setelah tauhid kita bagus, yaitu memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Sholat kita ini sudah semua laksanakan sholat, betul? Sholat 5 waktu, tambah lagi sholat witir, tambah lagi tahajud. Cuma mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, KW, sampai sekarang tua-tua, masa kita punya sholat begitu saja. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbil kiblati ala lillahi Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hanya begitu terus. Kalau cuma begini sholat, anak SD pintar sholat. Jadi sekarang tugas kita adalah kita punya sholat yang ada sekarang ini, boboti lagi dia. Bikin kita punya sholat adalah saat terindah kita dengan Allah. Maka inilah yang biasa orang bilang. Kadang-kadang orang tua bilang, aduh masih sholat yang kulitnya. Begitu dong. Maksudnya apa? Bobot sholat. Bobotnya sholat. Sholat itu apa pertama? Rukun sholat 13 rukun sholat. 13 rukun secara syariat. Dari kita mulai dari berdiri takbiratul ihram sampai salam 13. Maka ketika kita mati Pak, meninggal dunia, 13 rukun sholat ini tabawa terus. Mana contohnya? Begitu kita meninggal orang gali kubur. Di bawah sana 1, 2, 3, 4. Di atas 5, 6, 7, 8. Dia bikin lagi dinding ari. Dia punya sudut-sudut 9, 10, 11, 12. Mana 13? Muhammad Nur masuk 1. 13 rukun sholat tabawa sampai mati. Maka sholat kita itu ketika takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Orang bilang istilah buang takbir. Takbir itu Allahu Akbar, ihram haram. Ketika sebelum sholat makan halal, tapi begitu sudah Allahu Akbar makan haram. Berbicara sebelum sholat halal, begitu sudah takbir haram, maka disebut takbiratul ihram. Maka posisi takbiratul ihram terserah saja. Mau di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, terserah. Yang penting isinya takbiratul ihram. Isinya takbiratul ihram, as-salatu mi'rajul mu'min. Salatnya mi'raj mu'min. Ketika kita sholat Pak, itu sebenarnya kita naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dikasih bar utara, tetapi cahaya kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita boboti. Takbiratul ihram itu adalah istilahnya orang-orang tua buang takbir itu betul-betul cahaya kita menghadap ke hadirat Allah. Sebab kalau cuma buang-buang takbir biasa, semua bisa Pak. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi nurun ala nur. Allah ini cahaya. Meliputi cahaya Allah ini meliputi seluruh dunia ini, seluruh langit, dunia semua ada cahaya Allah di situ. Bagaimana cahaya diri kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita buang takbir bagus. Sama dengan pernah naik pesawat semua Pak. Pesawat itu begini posisinya. Begitu dia mau terbang, tidak ada pesawat begitu sementara dia begini, penumpang sudah naik, tiba-tiba naik begini, tiba-tiba terbang.
muntah habis penumpang. Tetapi kenapa pesawat itu kalau naik pesawat dia putar dulu, baru dia pelan-pelan, pelan sekali, makin baru terbang. Sama dengan kita sholat. Kita sholat takbiratul ihram itu jangan gampang-gampang. Ada orang sholat, Allahu Akbar, baru lari, terlambat. Jadi makmum, wah, sampai Allahu Akbar, biar malaikat tak kaget juga. Apa ini? Maka bagi saya bagus Pak. Begitu taruh takbiratul ihram, orang coba kita punya orang tua sholat, mereka bagus posisinya, pelan, masuk masjid pelan, mulai diatur napas, ada istilah napas, lupus, anpas, tanapas, napas masuk, napas keluar, napas sebelah, itu kan diatur posisinya, supaya apa? Mati enak. Kalau mati, kenapa ada orang mati enak? Napasnya bagus, bisa diatur napasnya waktu hidup. Ada orang macam soa-soa. Bagaimana sementara capek-capek sembahyang? Allahu Akbar, saya mati kepatnya. Iya, ada orang begitu lari. Allahu Akbar, nanti kau mati. Kasih enak dulu, kasih enak. Bagaimana enaknya takbiratul ihram, begitu enaknya kita mati nanti. Saya tanya sama saya punya guru Ustaz Habib, bagaimana cara mati enak? Kasih bagus sholat, hasinu sholat. Dia bilang kasih bagus kita punya sholat. Makin halus kita punya sholat, makin bagus. Maka takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya pasang, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, baru sini Allahu Akbar. Terserah bapak-bapak ini ya, tapi yang penting isinya. Kemudian berikutnya Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah harus dihafal. Harus dihafal. Kalau tidak hafal surah-surah, yang penting Fatihah. Ya, kalau ada orang Islam tidak hafal Al-Fatihah, silakan anak TK hafal Al-Fatihah. Ada orang Islam tidak hafal Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Al-Fatihah ya. 7 yang berulang-ulang. Sab'ul masani. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa di Mekah, Madinah ini, ada saya punya teman haji di depan 2018. Di Mekah, Madinah tidak pakai Al-Fatihah. Allahu Akbar. Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak pakai bismillah. Bukan tidak pakai bismillah. Bismillahnya tidak dijaharkan. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah. Itu mazhabnya lain. Mazhab Imam Syafi'i yang rata-rata di Indonesia ini, bismillah itu dijaharkan. Maka Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut Imam Syafi'i, as-sab'ul masani, 7 ayat termasuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. 7. Kenapa 7? Karena itu mewakili 7 alam. Ya, alam lahut, alam bahut, dan sebagai panjang perjalanannya. Yang penting 7 alam ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Rasulullah, siapa ketika amin, aminnya sama dengan malaikat, sholatnya semua orang itu diterima oleh Allah. Maka kenapa sholat berjamaah? Kenapa di masjid? Karena kita tidak yakin kita punya sholat Allah terima. Kita kotor, kita banyak bohong, kita sering sakiti orang tua, baru kita yakin kita punya sholat diterima Allah. Maka kenapa kita ke masjid? Supaya kasihan rame-rame. Begitu ghairil maghdub. Kata-kata Nabi, ada 1000 orang sholat, cuma 1 orang yang diterima sholatnya sama Allah. 1 masjid, cuma 1 orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Tetapi yang hadir semua di tempat itu diterima gara-gara 1 orang yang diterima. Belum tentu Pak Ibu, belum tentu Ustaz. Mungkin ada 1 orang jamaah di masjid itu yang betul-betul ikhlas sholat, itu diterima. Gara-gara dia, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sholat di masjid rame-rame. Sebab apa? Karena di sana mau diterima kita punya pahala sholat. Sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Ruku, sholat itu harus lurus. Kalau orang lagi mau cerita, dia membentuk huruf alif, maka dia boleh sholat begini. Sakit belakang itu boleh dimaklumi.
Tapi ini tidak anak muda, tapi sholat begini. Kasih lurus itu sholat. Dia huruf itu alif. Alif membentuk huruf. Kemudian ruku membentuk huruf ha. Mim sujud dan duduk dal. Ahmad. Itu perjalanan Ahmad Muhammad. Insya Allah panjang perjalanannya. Kemudian yang berikutnya setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah ini sholat yang berbobot. Maka kita sekarang kita gunakanlah waktu yang cuma sebentaran ini. Sholat kita walaupun cuma satu kali ada yang berbobot, kita isi. Bagaimana cara berbobotnya? Diulangi mulai dari berwudu. Ketika berwudu, cuci tangan. Ya Allah, saya punya tangan ini biasa kasihan bahasa musuh menyidoi. Pak itu kasih 10.000, 100.000, taruh kali mana arisan 30.000. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kasihan saya punya Pak itu. Ibu-ibu kalau Pak arisan kasih tahu suami, ya. Begitu juga suami, jangan bahasa musuh menyidoi. Aduh, dikasih main tua ini habis cari uang rokok. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Baru begitu bau wudu minta doa ampun itu. Tak ampun ya Allah, sakit tangan ini. Kasihan Pak yang betul. Begitu Mbak cuci mulut dalam hati, bukan dibicarakan itu air. Ya Allah, cuci saya punya mulut. Dalam hati. Ya Allah, saya punya mulut ini banyak berbohong. Mulutku ini susu, gibah, tukang cerita tetangga. Ya Allah, ampuni kasih ini mulut. Dicuci itu mulut. Ya, hidung. Ya Allah, itu sholat yang betul. Ya Allah, saya punya hidung ini biasa bercium-cium yang tidak bagus. Saya punya hidung ini disiksa oleh tetangga. Ampuni tetangga ya Allah. Bagaimana kita mengganggu tetangga dengan hidung? Tetangga kasih cuma bacah kangkong, kita sana berbakar ikan batu. Boroknya bau sampai sama tetangga. Baru tetangga sudah asam. Padahal minta saja gitu, Tidak ada kita kasih. Berdosa. Maka ya Allah kasih ampuni kasih saya. Apalagi cuci muka. Ya Allah, Allahumma bayyid wajhi kama tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu bahasa Arabnya. Kalau tidak ya Allah, cuci saya punya muka ini kasih bersih. Bu, sekarang ini zaman yang glowing. Wah, skincare. Boleh skincare, tapi kasih bagus juga hati. Ini muka mengkilat, tapi hati tagara. Muka mengkilat, hati tagara. Pak, Bu, tapi bukan ibu sini. Percuma biar scan-scan itu yang harga 100 juta, biar scan-scan nggak punya muka glowing, tapi tidak baik dengan suami. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat wanita yang sering membantah suaminya, Allah rubah mukanya jadi hitam. Tidak berguna skincare. Jangan bantah-bantah suami. Baru dia tanya suaminya bagaimana bunyinya itu Ustaz. Pokoknya suami. Mau dia suami tidak sembahyang kurang. Suami yang bagaimana juga Ustaz. Tidak. Pokoknya suami. Suami tidak boleh dibantah-bantah. Apalagi apa itu? Musa pasang 40. Ada sekarang begitu. Begitu banyak suami banyak doi. Apa deh? Apa dimakan deh? Tapi coba kau tidak doi, dia pasang ke 40. Bukan ibu di sini. Sana jauh. Astagfirullahaladzim. Jangan Pak. Suami juga begitu. Kata Rasulullah, siapa bukan umatku, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang menaruh tangan di muka istrinya. Jangan main tangan. KDRT. Setelah itu agama larang. Kalau istriku berbuat salah Ustaz, tegur. Tidak mampu, tegur dengan keras. Tidak mampu lagi, ada diserang firakul madja, pisah tempat tidur. Kau tidak pernah sembahyang itu mamanya Aco. Tidak sembahyang kau tidur di dapur, saya tidur di muka. Nanti kau sembahyang baru tidur dengan saya. Lagi begitu tengah malam dingin, saya pindah di Mama Aco. Astagfirullah, tidak jadi. Ya. Firakul madja. Suami sekarang tidak. Salah sedikit so macam main silat. Allahu akbar kabira. Ya, tidak boleh Bapak Ibu. Ya, jangan kita. Jadi itu saja. Yang dua ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir ceramah.
kita ini mau mati. Mati tinggalkan hal-hal baik. Satu, kita mati meninggalkan harta. Ya, jangan sampai harta yang kita cari banting tulang, peras keringat, banting tulang sampai banting-banting orang. Gara-gara cari doi. Tapi begitu mati ini doi yang siksa kita. Maka sekarang doi itu atur baik-baik. Kalau bikinkan rumah, sebagus rumah, tetapi jangan boros. Semua belanjamu itu dihitung pahala sama Allah, kecuali kata Rasulullah membangun rumah mewah. Tidak. Jadi rumah ala kadarnya saja. Yang penting jangan terlalu mewah sekali, Pak. Kenapa? Setengah mati kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, yang penting sudah bagus, sudah tidak kena panas, sudah. Ini tidak. Sudah gagah, cari lagi. Ya Allah. Sampai kapan? Mau jadi istana juga itu rumah, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka kita punya harta ini sebagai akhir. Rasulullah dari air tadi air terus ini. Terakhir minta air. Ini sebentar air. Rasul bilang tadi sampai saya kopi. Karena saya rencana makan sini tadi. Tapi sampai di wali santriku tahan di Toribulu. Saya ini baca saya punya santri juga. Ada saya punya santri yang dikasih bar Toribulu, Taupa. Belum habis tugas dorong sudah pulang duluan. Jadi tadi guru-gurunya kebetulan saya pimpinan pondok. Ustaz, itu dorong belum ada tugas. Saya tunggu. Saya mau ceramah dikasih bar, saya jemput pulang dorong. Ada semua sudah datang. Ya, yang dibawa yang mana itu buronan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau mati. Tinggalkan anak. Tadi harta ya. Harta kita itu Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya punya 5 dinar. Apa itu dinar? Dinar itu di zaman Nabi uang logam, tapi emas semua murni. Itu disebut dinar. Di zaman dulu tidak ada uang kertas. Uang kertas ini cuma ada zaman sekarang. Mau uang 1.000 perak dengan uang 100.000 sama-sama kertas. Ruginya ini kan orang-orang Yahudi punya. Bayangkan Pak, 1.000 perak dengan 100.000 sama-sama kertas, tidak ada bedanya. Kalau zaman dulu, maka sebelum kiamat nanti ulama menafsirkan uang ini akan kembali seperti zaman Nabi. Uang emas betul. Dia tanya, ya Rasul, saya punya 5 dinar, 5 uang emas. Untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya mau sedekah untuk siapa? Kata Nabi, untuk kau sendiri. Jadi Pak, Bu, kalau kita punya uang, diri kita sendiri dulu. Contoh, ada uang, sandal sudah mau putus, beli sandal. Topi soba kuning-kuning, beli topi. Jangan ada orang, mudah-mudahan sini ada. Kalau bakhil itu pelit dengan orang lain. Tapi ada dalam Al-Quran syuha nafsi, itu pelit sama dirinya sendiri. Ada begitu, mudah-mudahan sini tidak ada. Bisa beli ikan katombo, dia bilang rono saja. Bisa beli supermijo. Kalau uang banyak, makan supermi terus. Astaghfirullahalazim. Biar dirinya sendiri dia boroskan. Bisa beli sandal yang mahal, stiwai terus. Sandal swallow terus dibeli. Tidak boleh begitu Pak. Kita harus menjaga diri sendiri, tapi jangan boros. Dia bilang, ya Rasulullah, untuk diri saya sendiri sudah. Kedua, untuk siapa ya Rasul? Kalau ada rezekimu, untuk istrimu. Karena orang tanya, Ustaz, mana duluan, istri atau Pak Mama? Jawabannya istri dulu. Sebab kalau mama, kita bersaudara 4 orang. Kau dulu beli beras untuk mama. Kata, nanti saya bulan depan, nanti adik sana bulan depannya lagi. Tapi kalau kita punya istri, kita mau suruh orang belikan beras istri kita? Tidak mungkin. Jadi jangan suami, salahkan mama. Tidak, istri dulu. Ya, istri dulu kasih ya. Ini istri beras, keras lantar. Ini keras, beras. Setelah beras sudah ada, masih ada ya Rasulullah untuk mamamu. Kalau kita punya rezeki, diri kita sudah, istri kita sudah, kasih mama, belikan mama punya ini. Ada lagi yang keempat, anakmu. Keempat anak.
Jangan sampai anak Pak balas dendam sama kita. Bagaimana ceritanya? Papa punya uang banyak, bisa beli susu minimal SGM, Denko, kasih minum ini anak. Tapi karena pelit, kasih minum air gula anak. Air gula terus, kembung perutnya anak. Air gula terus ojo. Nanti jangan merah, nanti anak ketika dewasa kita sudah tua, anak kasih minum air gula terus. Karma berlaku. Waktu kecil air gula terus diminum. Begitu besar anak, bapak, tak usah merokok. Banyak itu. Bapak, tidak usah minum kopi, minum susu. Air gula saja. Cukup. Kenapa? Karena kita punya uang lebih, kasih sekolah di pesantren anak. Kasih pesantren, Pak. Jangan pelit-pelit. Semua pesantren di Parigi Motong ini banyak. Sama saya juga boleh kasih masuk, ya. Banyak. Kasih masuk di pesantren anak-anak kita supaya apa? Doa, bisa berdoa untuk kita. Ya. Terakhir yang kelima ya Rasul. Yang kelima, kalau ada kelebihan uangmu, berikan kepada mana yang kau suka. Utamakan keluarga terdekat. Survei membuktikan banyak orang yang dengan orang lain baik, tapi dengan keluarga sendiri pelit, pahit, kurus, senang karaoke. Ya. Oh, orang lain apa. Tapi kalau DP alim tiada doi. Makanya keluarga sendiri dipelit akan, Pak. Tapi kalau orang lain dia bantu. Padahal kata Nabi, dalam Al-Quran, wa atidal qurba haqqahu, berikan orang yang paling dekat. Jadi kalau ada kita punya doi, cari ade yang paling kasih ade. Cari kemenakan, cari ini yang paling dekat. Itu urutannya. Setelah itu baru berikan ke masjid. Tata tertib sedekah. Kalau masjid yang paling dekat masih membutuhkan dana, maka masjid itu yang kita bantu. Masjid di Kasimbar Utara atau masjid mana yang paling dekat, itu dulu yang dibantu. Jangan masjid yang ada di Kasimbar dilewat, pergi bantu masjidnya di Parigi. Tak salah itu. Ya, masjid di Kasimbar masih membutuhkan, kita bantu masjid di Parigi, di Aceh, di mana semua, di sana Palestina apa semua tidak bisa, karena masjid kita masih butuh. Begitu Bapak Ibu, ini saya barangkali ceramah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ini mendapatkan keberkahan dari Allah, perkumpulan kita, semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosanya, salahnya sama kita dimaafkan. Kalau ada utangnya, hubungi keluarganya, jangan hubungi saya. Karena Ustaz, itu yang meninggal kemarin masih ada utangnya. Kenapa kasih sama saya? Kan Ustaznya Mbak bilang. Dan saya cuma menyampaikan. Kasih tahu ada anaknya. Utang. Jangan sampai mati meninggalkan utang sebagai terakhir. Betul sudah, betul-betul terakhir. Jangan mati utang. Kita akhir-akhir sambung lagi. Akhir-akhir. Jangan mati tinggalkan utang. Jangan mati tinggalkan utang. Demikian. Mari kita berdoa. Dia lagi terakhir, setutup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.